Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ditemani dengan Mas Fauzi, santri Kalong Mojopahit gitu kan. Saat ini kita akan membahas tentang danyang-danyang bencana-bencana gitu kan. Setiap bencana itu pasti ada danyangnya daerah sekitarnya gitu kan. Seperti halnya di kemarin ada gempa di Palu gitu kan. Ini baru terjadi kemarin, terus erupsi gunung, meletusnya Gunung Semeru gitu kan. Nah, danyang-danyang ini coba kita akan masukkan dan kita tanyakan wejangan apa yang bisa kita ambil dari beliau gitu kan. Sebelumnya saya doakan semoga semua para ikhwan yang menonton, yang setia, para subscriber santri batik atau santri Kalong Mojopahit, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairal jazaa yang sudah selalu mengikuti channel-channel kami. Jadi langsung saja seperti biasa, seperti biasanya, jangan lupa yang baru hadir untuk tekan tombol subscribe, like, komennya untuk mempakirnya. Monggo ngopiriin ben enak ngomongnya ya. Halus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang percaya danyang-danyang di balik tragedi kejadian alam yang menimpa Nusantara. Ya dari Fawaidim, tarik ke tangan saya Allah. Hadir, untuk. Aduh, Rahayu. rahayu, Sampurasun. Oke. Bicaranya bahasa Indonesia saja kan Pak. Ini dengan siapa? Danyang Tanah Jawa. Danyang Tanah Jawa. Namanya siapa? Kula utusane Semar. Utusannya Semar. Nggih. Utusan Semar berarti dari Cerak niki. Tidar. Gunung Tidar. Utusan Semar berarti beliau Semar ini tinggal di Sementara tinggal di Gunung Tidar. Sementara tinggal di Gunung Tidar. Lah aslinya beliau tinggal di mana? Berkelana terus di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa. Iya. Kang gadah perjanjian dijogo sampai perjanjian ini kupun telas. Perjanjian apa itu? Bicaranya tolong bicara bahasa Indonesia saja. Ya, perjanjian dengan beliau Syekh Subakir. Oh, yang dikatakan Sabdo Palon. Sabdo Palon nagih janji seperti itu. Nah, emang janji-janji yang seperti apa ini?
janji antara bangsa manusia dan bangsa gaib dipisah, dimensinya dipisah, Dimensinya dipisah. agar orang-orang Jawa tidak terorganisasi dengan oleh bangsa-bangsa gaib. Karena bangsa gaib pada zaman dahulu wujudnya ada yang besar. Maka dari itu tanah Jawa dikatakan sangat angker untuk dihuni manusia luar, kecuali manusia orang-orang Jawa sendiri yang bisa mungkin di tanah Jawa. Oh ya. Lah, yang Semar ini beliau sudah ikut Sang Hyang Nurcahya Nirwana? Beliau tunduk. Tunduk. Nah, berarti kalau yang Semar sudah tunduk dengan Sang Hyang Nurcahya Nirwana, bagaimana dengan sampean? Sampun. Tapi kula mbok dereng tumut ajaran beliau. Karena kula gadah tugas. Tugas saya masih banyak yang harus saya beban, yang harus saya jalankan. Oh, kalau saya diislamkan, kekuatan saya menurun drastis. Karena nanti saya akan melaksanakan ibadah saja, bukan tugas di Nusantara, khususnya tanah Jawa. oh ya. Lah emang tugas yang seperti apa yang dibebankan atau yang dikasihkan? Menjaga agar gunung-gunung tidak meletus sebelum waktunya, menjaga pasok-pasok bumi, menjaga dorpal-dorpal yang sudah ditanam, menjaga kestabilan antara tanah Jawa dengan Pulau Bali, karena ada sambungan yang sangat kuat. Sambungan-sambungan itu tertuju di Pulau Bali yang bisa mengakibatkan kehancuran Pulau Jawa. Itulah tugas saya yang sangat berat. Semoga bisa terlaksana sampai akhir. Insya Allah. Lah, ngapunten, tadi belum menyebutkan namanya. Namanya siapa? Ki Ageng, sebutan saya. Ki Ageng. Ya. Ki Ageng dari Gunung Tidar. Ya. Saya bukan di Gunung Tidar, Bukan. tapi lereng. Lereng Gunung Tidar. Ya, ya. Nah, ini dari bencana-bencana kemarin, ini kan terjadi Semerunya meletus, gempanya di Malang, terus ada lagi gunung kemarin, gunung apa di Malang itu yang mengeluarkan tanda-tanda awan hitam, awan merah gitu kan. Nah itu apa, pertanda yang seperti apa? Untuk mengingatkan seluruh jagat raya, khususnya orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia, agar tidak serakah untuk keduniawian, karena di balik itu ada yang lebih dituju, bukan di dunia ini. Saya hanya bertugas menjaga kestabilan agar tidak rata manusianya. Loh, berarti bencana-bencana kemarin ini apakah termasuk sudah ditanggulani, maksudnya sudah sedikit diredakan atau bagaimana? Bukan sedikit lagi, kita berusaha mereda, dan para aulia juga ikut mereda maupun mengeluarkan, karena itu untuk menguji manusia sendiri, sadar atau tidak, ikhlas atau tidak, sabar atau tidak. Nah, untuk kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya bencana-bencana tersebut terjadi itu atas apa gitu kan? Pastinya kan ada ciri-cirinya, gitu kan? Atau tanda-tandanya dari Allah itu. Tanah Jawa punya segelintir kisah yang sangat mengerikan. Bukan segelintir lagi, tapi hanya kisah-kisah Sabdo Palon yang
Semar maupun Syekh Subakir saja yang unggulan. Padahal ada yang lebih diunggulkan ceritanya. Lah ya, di konten saya sebelumnya tentang kisah Syekh Subakir, tanaman-tanaman Syekh Subakir sebagaimana kayak keris-keris tersebut, itu kan banyak yang dicabuti. Lah itu bagaimana? Itu ya, itu bukan yang asli. Bukan yang asli. Siapa manusia yang bisa mencabut itu kecuali sang raja goib? Oh berarti ada yang asli tongkat atau estafetnya tanaman tanah penjaga tanah Semuanya masih asli. masih Dan asli, belum ada yang bisa mengambil berarti gitu. Belum. Walaupun pataka-pataka raja-raja Nusantara itu semuanya asli, masih tersimpan. Adapun orang yang mengatakan saya punya keris Empu Gandring, keris Nogo Sosro, maupun tombak pataka, itu bohong. Oh itu bohongan? Bohong. Itu semua hanya palsu, tipuan dari mereka. Ataupun yang bisa mewujudkan harta goib, emas, uang, itu semuanya hanya palsu. Palsu. Karena yang asli tidak akan mudah untuk dikeluarkan. Oh iya. Kecuali sebelum dunia rata, baru akan dimunculkan oleh Sang Maha Pencipta. Iya. Ini dari tragedi-tragedi yang sudah terjadi ini, sebagai orang atau yang berdekatan dengan bencana-bencana tersebut, manusia-manusia atau khususnya saya pribadi yang berdekatan dengan Gunung Slamet, terus gunung-gunung yang aktif ini, biar tidak menjadi kita terkena imbasnya gitu kan, itu bagaimana? Hanya dengan satu cara. Bagaimana itu? Tolak bala. Tolak bala. Sodakoh. Bukan untuk menyajikan kemenyan maupun kembang. Tolak bala itu adalah sodakoh. Jadi perbanyak sedekah gitu ya? Ya. Khususnya untuk fakir, miskin, dan anak yatim. Oh iya. Untuk mengenai Gunung Slamet. Gunung Slamet pada akhirnya akan terbelah jadi dua. Pada akhirnya akan terbelah? Ya. Lah, atas dasar apa bisa dikatakan seperti itu? Ledakan yang sangat dahsyat bisa membelah gunung. Karena itu ada molekul-molekul yang tersimpan di dalamnya yang menyumbat sehingga menjadikan Gunung Slamet meledak dengan sangat dahsyat. Ataupun Gunung Merapi, ledakannya juga sangat dahsyat. Tapi tidak sedahsyat Gunung Krakatau. Jadi ini sebentar lagi seperti itu Bapak? Saya tidak bisa mengatakan sebentar lagi. Yang pasti jika sudah ada tanda-tanda kepemimpinan pemimpin akhir zaman, tugasnya diturunkan, semua bencana akan datang. Jadi ini sebagaimana mau dibangun negara yang baru, dirobohkan dulu seperti itu? Harus semuanya roboh beserta bangunannya, baru dibangun kembali dengan yang lebih megah. Semua harta dari kerajaan zaman Zulkarnain sampai kerajaan-kerajaan kecil-kecil terakhir semuanya akan dinaikkan dari permukaan bumi. Iya. Ya sudah, mungkin itu saja atas informasinya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya, sudah hadir berkenan. Saya titip pesan satu. Ya silakan. Eling kawula Gusti, eling ibadah pun namung niku mawon. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, monggo. Rahayu sugeng dalu. Nggih. Keluar dari jasa. Menjalankan tugasnya kembali.
Alhamdulillah, rahmatullah. Jadi itu sedikit perbincangan kita dengan salah satu danyang itu kan, yang ternyata yang taruh di bawah yang Semar itu kan, yang Semar yang mengucapkan sabdo palon itu kan, sabdo palon. Biasanya tugas-tugasnya itu ya sangat berat seperti itu, tapi beliau sudah mengakui ketundukannya dengan sang guru, sang Hyang Nurjaya Nirwana. Dan pesan yang bisa saya simpulkan dari tadi gitu kan, satu, sedekah itu daf'ul bala, as-shadaqatu daf'ul bala, sedekah itu mencegah bala. Jadi ya perbanyak sedekah gitu kan, perbanyak sedekah kita gitu kan. Sedekah itu nggak apa-apa ditunjukkan gitu kan, nggak apa-apa ditunjukkan, karena kita belum bisa ikhlas, makanya kita tunjukkan sedekah kita biar bisa ditiru oleh orang lain. Terus lagi tadi iling lan waspada tentang hal ubudiyah, iling marang Gusti, ingat ke Allah gitu kan, zikrullah, ingat ke Allah, ibadah kita diperbaiki, ibadah dohir batin kita diperbaiki, niat kita dohir batin kita diperbaiki, selalu dalam jalur relnya Allah gitu kan, selalu mengikuti sunnah Nabi dan Al-Quran sebagai pedoman kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia, bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, jadilah penonton yang bijak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.